Shalom. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Walaupun kita di rumah, tetap jaga kesehatan. Yes, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bidang studi agama. Nah, tapi sebelumnya itu anak-anakku, mari kita siapkan dulu buku cetak kita. Nah, siapkan. Nah, buka buku cetak halaman 24 bab 3. Buku cetak halaman 24 bab 3. Dan juga jangan lupa Alkitab. Setiap pembelajaran agama harus ada Alkitab di hadapan kita, karena Alkitab adalah satu-satunya pegangan hidup kita. Nah, kalau anak-anakku sudah sedia buku cetaknya, Alkitabnya, kita mau berdoa. Ya, Alkitabnya di Mazmur 28. Ya, buku cetak buka halaman 24 bab 3. Alkitab Mazmur 28, Perjanjian Lama. Nah, sebelumnya sudah terbuka di hadapan kita, di meja kita. Mari kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mau melanjutkan pelajaran kami. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami di dalam sepanjang pembelajaran kami ini, agar kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anakku, sudah ada buku cetaknya di hadapan kita. Mari kita membaca Alkitab kita dulu. Perhatikan di bawah ada 3 bacaan, yaitu Ayub pasal 1, Mazmur 28, Mazmur 34, dan Mazmur 136, dan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tapi yang kita akan baca sekarang Mazmur 28, sesuai dengan tema kita pada saat ini, itu mensyukuri kehadiran Allah. Mensyukuri kehadiran Allah. Tema kita di bab 3. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya, dari Mazmur 28 ya. Coba anak-anak sekalian kita baca bersama-sama anak-anak ya. Tuhan perisaiku dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suaraku, permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan
permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diuratinya. Selamatkanlah kiranya umatku dan perhatikanlah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Itulah pembacaan kita anak-anakku di dalam Mazmur 28. Nah, kita lihat bagaimana contoh dengan tema kita, ya, mensyukuri kehadiran Allah. Bagaimana namanya? Mensyukuri kehadiran Allah. Kita sudah baca tadi di dalam Mazmur, Daud ini menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia berteriak minta tolong. Ya, di dalam pembelajaran kita minggu lalu kita sudah terangkan tentang apapun yang kita alami di dalam hidup kita, suka senang, itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri itu kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Daud tadi sudah memberikan contoh, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya, dengarkanlah permohonanku, dengarkanlah doaku ketika aku di dalam liang kubur, angkatlah aku. Ya, itulah. Nah, kita lihat apa itu pengertian mensyukuri, ya. Kata syukur di dalam bacaan kita yang dalam bahasa Ibrani yaitu yada. Ya, ada di buku cetak kita, ya. Kita buka halaman 25. Nah, adalah kata yang dituliskan dalam bentuk piktograf, ya, piktograf. Jadi kata bersyukur dalam bahasa Ibrani yaitu yada. Nah, yada ini ditulis adalah kata yang dituliskan dalam bentuk piktograf oleh bangsa Ibrani, ya, yaitu gambar tangan dan pintu. Ya, ini gambar tangan, pintu. Ya, jadi kenapa dikatakan gambar tangan? Nah, kita baca di dalam buku cetak kita ini, kalau kita baca ke bawah, dengan tangan itu boleh melakukan segala pekerjaan. Ya, dengan tangan kita boleh bekerja. Ya, dengan tangan kita bersyukur kepada Tuhan, melipat tangan untuk berdoa. Jadi segala sesuatu, khususnya alat panca indera yang dikasihi oleh Tuhan itu kita harus gunakan dengan baik. Dikatakan di situ dengan tangan dan pintu. Dengan tangan kita dapat melakukan segala pekerjaan, ya, segala pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak baik, ya, itu dilakukan oleh tangan kita masing-masing. Nah, apapun yang kita lakukan, asalkan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tentu menjaga dan melindungi kita. Ya, itulah piktograf yang dituliskan oleh bangsa Ibrani, ya, dalam kata yada. Itulah dengan tangan kita boleh melakukan segala perbuatan kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau pintu adalah bagian rumah atau tenda di dalam bahasa bangsa Israel dulu, mereka itu pindah-pindah jadi bikin tenda, belum membuat rumah yang permanen, karena kita tahu ketika bangsa Israel masih ada di Mesir, diantar mereka keluar, ya, mau menuju tanah perjanjian yaitu tanah Israel. Mereka 400 tahun berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka itu pindah-pindah, ya, membuat tenda
saya di dalam beristirahat. Nah, sekarang kita itu ya punya rumah masing-masing. Punya rumah masing-masing. Apa yang kita bicarakan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Ya, apa gunanya rumah? Nah, dikatakan ya bagian pintu. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kadangnya di dalam Alkitab mengatakan kalau kamu mau berdoa, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu. Jadi di dalam rumah itu kita membicarakan segala sesuatu yang kita syukuri kepada Tuhan. Nah, di dalam rumah kita berkomunikasi dengan ayah, ibu, oma, opa, kakak, adik. Kadang kita ada sesuatu yang kita harus tutup pintu. Kita harus mau berkomunikasi dengan Tuhan apa yang kita mau lakukan. Jadi kadanglah itu pintu. Jadi pintu rumah itu kadang harus ditutup. Tidak selamanya anakku itu pintu dibuka. Nanti kalau pintu terbuka terus, nanti ada pencuri yang masuk. Jadi pintu itu harus ditutup. Jadi yang dilapangkan tadi pictogram itu ini tangan. Ini tangan yang diberikan oleh Tuhan harus dipakai untuk bekerja. Ya, bukan dipakai untuk memukul teman. Ya, untuk mendorong teman, untuk melakukan yang tidak baik, tapi tidak. Tangan ini dipakai untuk bekerja dengan baik, dipakai harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, mensyukuri adalah menghormati Allah. Kalau kita bersyukur, ada sesuatu yang kita dapat. Oh, tadi saya mau makan. Ya, tapi mungkin karena makanan kita ini sudah dirasa enak sekali, wah, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa melipat tangan untuk berdoa. Nah, segala sesuatu kita itu kita harus syukuri. Nah, ya, mensyukuri adalah menghormati Allah. Bersyukur adalah perbuatan yang patut dilakukan. Jadi perbuatan apapun harus kita bersyukur. Walaupun kadang kita mengalami juga kegagalan anak-anakku. Contohnya ya, ini kita belajar dari rumah. Ya, mungkin ada nilainya yang tidak masuk, apalagi yang sudah ulangan harian mungkin cuma 65. Untuk apa saya mau bersyukur? Nilai kok cuma 65, tapi tidak anak. Harus kita bersyukur, harus berusaha supaya kita mendapat nilai yang bagus. Kalau contohnya kita bekerja, ya mungkin kita disuruh cuci piring, contoh anak-anakku di rumah disuruh cuci piring. Mama, kamu cuci piring tadi masih ada sabunnya, harus dikasih bersih. Nah, kita tidak boleh, mama saya sudah bekerja dengan bagus, kenapa dicela lagi mama? Oh tidak, nah, kita harus bersyukur. Oh iya mama, nanti saya ulang lagi. Lain kali kalau saya bekerja, harus saya dengan bertanggung jawab. Itulah segala sesuatu yang kita lakukan, baik suka maupun duka, kita harus bersyukur. Apapun yang kita lakukan harus bersyukur pada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Kalau kita selalu bersyukur, berarti itu kita sudah menghormati Allah sebagai pencipta kita. Nah, siapakah yang menjadi wakil Allah di dalam rumah kita tadi? Ayah dan ibu adalah wakil Allah di dalam keluarga kita. Jadi kalau kita sudah menghormati ayah, menghormati ibu, menghormati saudara, berarti kita sudah menghormati Allah di dalam hidup kita. Nah, karena orang tua itu adalah wakil Allah. Jadi orang tua kita itu harus hargai, harus hormati. Nah, apa yang dikatakan di dalam hukum yang kelima di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita harus menghormati orang tua kita, menghormati Tuhan dimanapun kita pergi. Tidak ditunjukkan satu tempat. Ya, sama dengan kita kebanyakan yang sekolah di ini rata-rata orang Toraja. Tidak dikatakan di Makassar saja atau di Toraja saja. Tapi Allah mengatakan kemanapun kita pergi, Tuhan akan senantiasa memberikan kita umur panjang. Kalau kita senantiasa bersyukur, ya
Bersyukur menghormati Allah artinya mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, baik dalam duka maupun di dalam senang. Kita harus bersyukur. Jangan, saya sakit masa kok saya mau bersyukur? Tidak, anak-anakku. Tuhan itu sedang bersama dengan kita. Dalam keadaan apapun kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan justru itulah kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita harus melakukannya itu di dalam seluruh kehidupan kita. Masih ada contoh lagi di dalam bacaan kita tadi. Ya, di dalam bacaan kita kalau kita baca ini ada seorang penjual sayur, kasihan. Sudah capek sekali dipikul itu sayurnya kodong. Akhirnya dia tinggal beristirahat. Ya, kalau kita baca nanti ini, kamu baca nanti sampai halaman 20. Dia tunggu duduk. Waduh, bagaimana saya ini? Saya sudah lelah sekali untuk menjual sayur. Dia berhenti sejenak beristirahat. Ada contohnya, ada pengusaha yang sukses, ada yang pengusaha sukses naik di mobil mewahnya. Dia lihat ini penjual sayur yang duduk, wah dia turun juga. Ya, dalam hatinya ketika dia melihat ini penjual sayur, dia katakan, aduh, bagaimana kalau saya seperti ini penjual sayur, ya tinggal duduk dengan tenang. Wah, tidak sama dengan saya ini, tidak pernah tidur. Kenapa anak-anak sudah sukses? Ada rumah mewah, ada mobil mewah, ya segala sesuatu sudah tersedia. Tapi apa di pikirannya pengusaha sukses ini, anak-anakku? Dia katakan, aduh, saya tidak pernah tidur memikirkan harta kekayaannya. Ya, jadi tidak tidur dia. Ini mobilku besok mau bikin apa? Ini mau putar apa? Bagaimana lagi caranya? Apa yang saya harus lakukan lagi supaya hartanya bertambah-tambah? Apa sebabnya? Tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersyukur. Nah, penjual sayur juga ini anak-anak kata, aduh, bagaimana seandainya saya seperti ini, orang yang sukses tadi, ada mobil mewahnya, ada rumah mewahnya, ada segala sesuatu, dia enak sekali, makanannya mungkin enak sekali. Padahal dia tidak tahu bahwa dia juga tidak tidur memikirkan harta kekayaannya. Nah, jadi dua-dua ini tidak tahu bersyukur di dalam kehidupannya bahwa apa yang diberikan ke Tuhan, kita harus syukuri. Nah, sama dengan kita lihat contoh juga di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Dikatakan Ayub adalah orang saleh, adalah orang yang jujur. Ayub mempunyai 10 orang anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tapi bagaimana anak-anak sekalian? Ayub juga tidak tidur memikirkan anak-anaknya, karena dikatakan anak-anaknya itu ya setiap hari mengadakan pesta bergantian. Mungkin anak pertama hari Senin, anak kedua hari Selasa, anak ketiga hari Rabu, dan seterusnya ini 7 anak laki-laki yang bergantian mengadakan pesta. Tapi ayahnya juga senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah apabila ini anak-anakku melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ampunilah mereka. Kalau kita pikir, wah, anaknya ini melakukan pesta tiap hari, tapi tidak pernah Ayub melupakan mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya ini 10, khususnya yang 7 laki-laki ini tiap hari bergantian mengadakan pesta. Tapi Ayub selalu mendoakan, Tuhan ampuni anak-anakku bila anak-anakku melakukan hal-hal yang tidak baik. Sama dengan kita itu, anak-anakku sekalian di rumah, orang tua kita itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah, ya selalu mengajar kita dengan yang baik. Makanya biasa di rumah, ya kadang anakku, mama itu cerewet sekali, banyak sekali dia pusingi. Memang anak-anakku sekalian, kita
kita orang tua itu harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita, karena tidak ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya untuk berjalan yang salah. Begitu juga Tuhan, Allah pencipta kita, Allah senantiasa menginginkan di dalam hidup kita supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Iya, Allah senantiasa menjaga, melindungi kita siang dan malam. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa menjaga kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini, anak-anakku. Bab 3 yaitu mensyukuri kehadiran Allah di dalam hidup kita. Nah, itulah anak-anakku, nanti itu ada ya, boleh kita kerjakan nanti di halaman 28 ya. Nanti kalau selesai dikerjakan di situ, boleh japrit sama ibu guru, tapi harus dibaca dulu baru kita menjawab. Kalau tidak dibaca aku kembali, ya kita tidak bisa menjawab. Makanya anak-anakku, bagaimana kehadiran Allah di dalam hidup kita sebagai manusia biasa. Ya, terima kasih anak-anakku. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih kami angkat kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah menuntun menyertai kami di dalam pembelajaran kami pada saat ini, di mana itu firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, baik dalam duka atau susah senang, harus kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa bersyukur di dalam hidup kami, khususnya kami menghadapi pandemi ini. Karena Tuhan Yesus, apa yang kami alami pada saat ini atau apa yang dialami oleh dunia pada saat ini boleh berlalu, karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini semua adalah perkenan Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin.